Sobat Muslim, kita udah masuk ke ketiga, berarti saatnya pertanyaan netizen. Ustaz, udah siap Ustaz ya? Siap. Izin baca nih Insya Ustaz ya? Allah. Silakan. Ketiganya. Oke, Ustaz, izin bertanya. Semua umat Muslim kan sholatnya menghadap kiblat. Lantas, apakah boleh Ustaz jika sholat di dalam Ka'bah? Benarkah salah satu keutamaan sholat di dalam Ka'bah, Allah akan mengampuni seluruh dosa dan balik bersih seperti semula? Ini ada dua pertanyaan Ustaz. Bolehkah sholat di dalam Ka'bah dan keutamaannya Ustaz? Ya, Bismillah. Sholat di dalam Ka'bah pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah pernah masuk ke dalam Ka'bah setelah dibersihkan patung-patung berhala itu. Oh, patung muka ya Ustaz? Patung-patung yang dibawa oleh Amr bin Luhai dulu, itu dibersihkan oleh Nabi. Lalu Nabi mengunci pintu Ka'bah dari dalam, Nabi sholat bersama tiga sahabatnya. Ada Bilal bin Rabah, kemudian dua sahabat saya lupa namanya. Ada berempat di dalam itu, Nabi dan tiga sahabatnya. Ya. Nah, Nabi sholatnya di mana kata sahabat Nabi ini? Nabi sholat di antara tiang yang ada di dalam Ka'bah. Ka'bah itu ada tiangnya. Ada 2 tiang ya Ustaz? Ya, ada 6. Oh, ada 6. Ya, dulu ada 6 karena dulu Ka'bah itu sampai Hijr Ismail kan, bentuknya persegi besar. panjang. Ya, Kalau sekarang kan kubus. Ya. Nah, sekarang mungkin tiangnya 3. Nah, kalau dulu dikisahkan ini 6. Nabi sholat di sana. Nah, pertanyaannya, kalau sholat di dalam Ka'bah, kiblatnya kemana? Nah, iya tepat. Nah, maka kata ulama, menghadap ke arah manapun boleh. Karena hakikatnya sholat di dalam Ka'bah pun ke arah manapun itu kiblat. Nah, jadi boleh sholat di dalam Ka'bah. Pertanyaan kedua, apa keutamaannya? Keutamaan sholat di dalam Ka'bah sama dengan keutamaan sholat di Masjidil Haram. Mendapatkan pahala 100.000. Ya, apakah menghapuskan dosa? Menghapuskan dosa itu dengan taubat. Kalau dia taubat, sebelum sholat dia taubat, betul-betul minta ampun kepada Allah dari kesalahannya, dia tawaf dulu sebagai pengganti tahiyatul masjid tadi, dia minta ampun. Allah sudah ampuni kesalahannya. Ya, jadi yang disampaikan oleh Nabi adalah keutamaannya 100.000 sholat di Masjidil Haram, di Baitullah. Dan yang untuk sholat di dalam Ka'bah itu bisa kepala negara ya saudara-saudara, sama ulama doang ya? Yang diizinkan ya kepala negara. Ustaz, pertanyaan kedua nih Ustaz, ini mungkin relate banget kalau lagi safar nih Ustaz. Ustaz, waktu itu saya dan suami sedang dalam perjalanan menuju kampung. Di tengah perjalanan kami menemukan musola kecil. Berhubung suami saya pakai celana pendek, ia meminjam bawahan mukena saya untuk dipakai sholat. Hal tersebut dikarenakan ia tidak menemukan adanya sarung di musola itu. Apakah sholatnya tetap sah Ustaz? Bismillah, secara fikih selama auratnya tertutup, sholatnya sah. Makanya ini pelajaran, siapapun yang safar, kalau memang pakai celana pendek, bawa sarung lah. Ya, untuk supaya kita itu ndak meremehkan soal sholat. Ya, alhamdulillah itu ada mukena. Kalau ndak ada mukena, bagaimana dia sholat? Ya, jadi tetap harus punya persiapan. Ya, itu sholatnya sah. Secara fikih sholatnya sah. Karena menutup aurat tadi Ustaz ya? Ya, tutup aurat. Nih lanjut ya Ustaz. Tapi mukena bawahan ya, atasnya nggak usah. Kalau satu setel dipakai, haram, nggak boleh. Saya sudah expect itu keluar ya. Ustadz, saya pernah menonton berita di TV. Ya iya, nonton di TV, masa ada nonton di radio. Ada seorang petugas keamanan yang melarang seseorang untuk sholat di stadion bola saat gelaran Asian Games 2022 di Cina dong ya. Asian Games di Cina berarti Ustadz, 2022. Di Guangzhou, ya di Guangzhou. Belakangan diketahui orang tersebut adalah supporter asal Uzbekistan. Meski petugasnya berkali-kali menghentikan dan menahan sholatnya, pria tersebut nampak tetap khusyuk dalam rakaat terakhir. Setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata stadion tersebut tidak mempunyai ruangan tempat beribadah. Apa yang harus dilakukan Ustaz jika tempat yang kita datangi tidak ada atau tidak menyediakan tempat sholat? Apakah boleh mengqadha sholat dalam keadaan darurat seperti itu? Iya, jadi yang pertama, sholat ketika sedang ada pertandingan, ya itu memang sebaiknya jangan. Ada tim A, B bertanding, kita sholat tengah lapangan, nggak boleh. Ya, itu mengganggu bola ya, itu nggak boleh. Nah, tapi kalau di luar itu, sebenarnya yang dilakukan orang-orang Uzbek itu, mereka
sudah mencari tempat untuk nggak sholat, ada. tapi tidak ada. Mereka sholat di sana, ya jangan salahkan mereka. Nah, seharusnya pihak penyelenggara harus menyediakan tempat untuk sholat. Itu yang ideal. Karena penontonnya kan tidak hanya orang-orang non-muslim. Mungkin ada orang-orang muslim yang dia tetap mau menjaga sholat. Maka sikap kita kalau kita mendapati satu acara, kita survei dulu sebelum kita datang, ya ada tempat sholat enggak? Kalau memang mempersulit, ya sebaiknya batalkan. Nah, kalau kita memudah-mudahkan untuk mengkodok, ya sementara itu bukan udzur, itu kan mubah. Perkara mubah, bisa ditinggalkan. Lebih baik keluar stadion, rugi biaya, tapi tidak rugi akhirat. Ya, daripada harus dia sengaja untuk mengkodok sholat demi untuk melihat sesuatu yang mubah. Nah, beda dengan majelis ilmu. Kita majelis taklim. Kemudian ya sholatnya bukan dikodok, sholatnya agak ditakhir. Ya, ditakhir. Karena sebab mungkin majelis taklim dari maghrib ke isya, sholatnya jam 9 karena maghrib ke isya sempit waktunya. Lanjutkan kajiannya. Itu beda hukumnya, itu boleh. Karena uzur. Karena itu udzurnya syar'i, bukan perkara mubah, nuntut ilmu wajib. Jadi perkara-perkara mubah itu tidak bisa, nanti akan memudah-mudahkan. Jadi yang wajib dikalahkan dengan yang mubah. Pada dasarnya sholat dimanapun boleh kecuali kayak di toilet. Di Iya, kuburan, pada itu dasarnya boleh, bumi kan? Allah ini masjid, semua masjid kecuali kuburan dan hamam, kamar mandi. Oke. Ustadz, nih yang terakhir nih, Ustadz, saya dan kelompok band saya, anak band, so ganteng nih sih. Pernah datang ke rutan untuk memberikan hiburan kepada para tahanan dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Tepat saat zuhur, seluruh tahanan kembali ke sel untuk melaksanakan sholat terlebih dahulu. Tampak dari pantauan CCTV, saya melihat ada 6 tahanan sholat di dalam sel berkurang kecil, sempit dan terlihat kumuh. Apakah boleh Ustadz sholat di tempat yang diragukan kesuciannya dan kebersihannya? Nah, untuk mengidentifikasi najis itu kan jelas ada aturan. Jadi nggak semua tempat yang kita katakan ini belum tentu najis. Ya, kotor iya. Najis belum tentu. Karena beda antara kotor dengan najis. Kalau najis harus kita lihat dari tiga sisi ya. Satu, baunya. Kedua, kalau tidak ada baunya, warnanya. Kalau tidak ada warnanya, rasanya. Nah, maka tempat itu silakan dilihat. Kalau ini warnanya ada warna-warna mencurigakan nih. Nah, itu tapi masih belum valid. Coba dicium. Ini warna ini ternyata sirup. Tidak masalah kan? Sirup coklat. Nah, tapi dicium qadarullah hidungnya sedang flu, Ustaz. Silakan dijilat, dirasakan. Kok rasanya agak mirip kamar mandi. Nah, berarti itu najis. Ya, jadi bedakan kumuh dengan najis. Ternyata dua hal yang berbeda, Ya, Ustaz. apalagi kalau dia pakai alas, nggak ada masalah. Dan najis itu bisa dibersihkan sebenarnya, Ustaz. Bisa dibersihkan. Nah, tuh. Nah, kalau kayak gitu salah siapa, Ustaz? Apa salah sipir atau salah napi? Kalau di sana memang ada musola, si napi ini malas ke musola, salah napi. Sudah disiapkan musolanya, bersih, lebih bagus, dan kosong, tidak penuh, tidak jauh. Tapi kalau tidak ada fasilitasnya, ya ini salah rutannya, salah tempatnya. Kenapa tidak ada fasilitas sholat? Padahal napi itu paling bagus sering sholat. Supaya lebih baik hidupnya. Nah, di sini nggak ada yang mantan napi kan? Mungkin ada life story gitu, nggak deh? Nggak ada life story. Nah, saat abis ini kita ke segmen 4, pertanyaan dari kru yang mungkin kadang saya tahu Ustadz akan astagfirullahaladzim dengan pertanyaannya. Ustadz udah siap, Ustadz? Siap. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Share It. Nah, Sobat Muslim, kalau sudah ada mangkok ikan, loh ini bahasa Indonesia, fish apa? Ikan kan? Bowl apa? Iya, bukan nasi loh di sini. Apa dah ini mangkok ikan? Fishbowl ini pasti udah ada pertanyaan dari para kru. Ustadz, udah siap ya, Teh? Siap. Nggak mau doa dulu sama nggak dapetnya. Udah banyak zikir tadi. Zikir. Oke, yang pertama. Oke. Ustadz, om saya dipercaya sebagai arsitek untuk merancang sebuah masjid di atas tanah wakaf. Belakang diketahui, berarti nggak di depan ya?
Karena belakang. Diketahui tanah tersebut masih menjadi tanah sengketa. Benarkah Ustadz haram hukum sholat di atas tanah sengketa? Iya, bismillah. Ulama sepakat sholat di atas tanah sengketa haram. Sholatnya sah. Sholatnya tetap sah. Oke. Tapi itu haram. Sama dengan orang sholat pakai bajunya hasil korupsi. Waduh. Ya, pecinya hasil mencuri. Sholatnya sah. Karena sah itu ranahnya, domainnya fikih. Sah tidak sah. Nah, tapi ini secara hukum tanahnya itu adalah haram. Karena pasti sengketa saja. Ya karena masih sengketa dan kita tahu. Tapi kalau kita tidak tahu, nggak usah nanya. Kita musafir datang ke satu tempat sholat, nggak usah nanya sama penduduk, Pak maaf tanah sengketa nggak ini? Nah, itu bisa rame. Nah, belum tentu dia tahu. Nah Sat, kalau misalnya Sat, rumornya tanah sengketa wakaf kuburan lagi Sat, dan kita di mall, ini soal ada cerita beneran ini, itu gimana Sat? Tapi Kabarnya ini tanah sengketa kuburan nih Sat, tempat kita di mall itu. kuburannya sudah salah. Tadi haram membangun tempat sholat masjid di atas kuburan. Kalau di mall Sat? Sengketa. Sengketanya tadi Salah juga. makanya kan di mall itu bukan masjid, bukan musola, hanya tempat yang disiapkan untuk sholat. Tapi itu nggak apa-apa Sat? Nah, itu nggak apa-apa. Cari tempat yang kira-kira tidak tepat di atas kuburannya lah. Oke. Sat, lanjut ya Sat ya. Ini suatu mall beneran ada di Tangerang Selatan yang kayak gitu. Ustadz, beberapa waktu lalu saya pernah sholat di sebuah masjid. Oh, bangga banget kayak sholat di masjid ini ya. Siapa nih? Damai kata ya. Itu belum hebat sholat di sebuah masjid. Yang hebat sholat di dua buah masjid. Ini sekali sholat orangnya 2. Amuba. Tampak terlihat banyak orang yang sedang sholat berjamaah. Iya iyalah sholat di masjid. Kuliah mana sih dia? Tiba-tiba datang seorang masuk ke dalam masjid, kemudian mendirikan sholat namun arah kiblatnya berlawanan dengan para jamaah. Kayaknya IPA-nya nilai 0 ini. Ketika hendak ditegur oleh pengurus masjid, orang tersebut malah marah-marah dan malah balik memaki-maki orang yang menegurnya. Oh mungkin ODGJ kayaknya ya. Apa yang harus dilakukan nih Ustaz? Ketemu hamba Allah yang ini dosanya Abu Esal Priyadi nih dari planet lain nih. Ini dosanya udah 2 ya. Melawan arah kiblat dan melawan orang tua. Karena tadi yang ngasih nasihatin orang tua kayaknya. Nah, mungkin salah yang memberikan nasihat. Jadi orang yang salah kiblat, jangan kita teriak, Pak kiblatnya salah. Nah, itu juga enggak punya ilmu. Satu dia bisa malu, makanya dia tetap pada pendiriannya pura-pura enggak dengar. Ya. Yang kedua dia enggak suka. Karena di depan umum ya? Nah, depan umum. Makanya caranya putar saja sudah cukup putar. Badannya Zat? Iya. Rasulullah pernah ketika perubahan kiblat dari Aqsa ke Haram, dari Baitul Maqdis ke Baitullah. Kan Jibril turun membalikkan badan Nabi ke arah kiblat yang baru. Iya. Jadi nggak harus diteriaki suara, ya arah kiblat, salah we. Buat apa konten lagi. Iya. Jadi cukup diputar, ya sudah selesai. Kalau dia balik lagi, bukan salah kita. Nah, jadi gitu. Tata caranya yang kadang-kadang kurang pas. Soalnya malu juga sih, Ustaz. Iya. Mungkin ini saat orang yang salah kiblat punya teori kan bumi itu bulat ya. Jadi kalau lawan arah sama juga, Ustaz. Iya, beda tapi. Jadi Umi beneran diputer ya. Tadi membayangkan puternya gimana. Kirain sejadinya diputer ya. Oh, itu jatuh. Orangnya diputer. Paham ya teman-teman? Ini penonton seri teman-teman paham ya? Ya ini misalnya orang puter gitu ya. Puter. Retak. Ya. Ustaz, saat sholat Idul Fitri tahun lalu, saudara sepupu saya kesiangan. Parah banget gak dibangun nih saudaranya. Ia tetap bergegas ke masjid, namun sholatnya udah selesai. Meski sholatnya selesai, tetap datang untuk mendengar khutbah Idul Fitri. Nah itu gimana, Ustaz? Ya, Idul Fitri itu kan sunnah ya. Jadi kalau dia memang kesiangan itu nggak kena hukum udzur. Jadi orang yang lupa, ketiduran, kecil belum balik, itu nggak apa-apa. Tetap datang berangkat. Niatnya memang mau berangkat. Niat berangkat dengarkan khutbah, insya Allah pahalanya sempurna. Amin. Kayak parah saudaranya sih nggak bangunin itu. Sama dengan orang yang menstruasi. Oh tiba-tiba mens ya Sat ya? Ini perempuan nih kalau
menstruasi jangan sampai nggak ikut sholat Khutbah. Idul Fitri, Idul Adha. Khutbahnya aja. Karena kan sholatnya di lapangan, biasanya Bukan di di jalan, masjid, nggak ya. di masjid. Jadi datang, dengarkan khutbah, maka insya Allah mendapat pahala sempurna. Kan rugi, setahun hanya 1 kali, tapi nggak datang. Hanya karena alasan menstruasi. Dan malah dia seneng. Saya nggak nggak sholat, bangun pagi. Hah? Maksudnya suruh rapi-rapiin rumah. Ya sampaikan, saya mau ikut khutbah. Ini ikut Kan mendengarkan. bisa beresin ketika, bukan ketika sholat. Kan sholat duluan baru khutbah. Waktu sholat, kita rapi-rapi kan 2 rakaat cukup lah. Beres-beres sebentar, rumahnya kan nggak segede Dari istana. ini ya, MNC ya. Jadi paling sekali tiup debunya hilang, selesai. Udah berangkat, dengarkan khutbah. Walaupun setengah jam, walaupun 15 menit, tapi tetap bismillah berangkat. Ya kecuali rumahnya di Bekasi, masjidnya di Anggrek Loka BSD. Kesejam. Beda planet. Lanjut ya, Ustadz. Jadi itu ya. Ustadz, dulu saya senengnya sholat di rumah Ustadz. Nah ini cewek atau cowok nih? Yang nanya nih. Antum bacanya yang benar. Dulu saya senang sholat di rumah Ustadz. Saya nggak ngerasa tuh. Kapan Wallahi, dia sholat di rumah saya? kalimatnya gitu, Ustadz. Wallahi kalimatnya gitu, Ustadz. Berarti itu kurang tanda koma, tanda Iya. baca itu. Ini kayak nanya tetanggaan dulu, Iya. Ustadz. Iya. Tapi begitu saya tahu si dia sering sholat di masjid dekat rumah, bener. Ini nanya cewek atau cowok nih, ambigu nih. Nah, anak bagaimana pernah sholat di rumah aduh, Ustaz. Dekat rumah saya rajin datang ke masjid supaya bisa segera dinotif sama dia. Oh, itu smartphone. Boleh nggak Ustaz saya rajin ke masjid cuma gara-gara cewek? Oh, modus. Gimana Dame? Ya, kalau untuk melatih keikhlasan, nggak apa-apa lah. Untuk level awam ya, level awam yang dia belum bisa ikhlas karena Allah, dia ikhlasnya karena cewek, nggak apa-apa. Tapi harus terus belajar niat Karena Allah. sesekali, jangan karena cewek. Coba kok dia nggak ada, tetap saya berangkat. Iya. Nah, jadi harus dilawan. Karena kalau terus bergantung kepada karena cewek, ya sholatnya jadi sia-sia, bukan karena Allah. Kayak cewek, ternyata cewek dilamar orang. Ya. Iya. Mungkin ada yang mau nanya, Ria mungkin mau nanya? Tanya langsung. Tinggal 2 menit, 2 hari, 2 menit lagi. Ada yang mau nanya? Ini Ustaz ada pertanyaan titipan. Oh, yakin titipan? Titipan siapa? Titipan saya sendiri. Kalau misalkan kita kan suka di mall itu suka jalan asik gitu, Ustaz, suka kayak lupa waktu. Rasanya tuh males banget sholat di mall, dirian sholat di rumah itu suka kekejar-kejar gitu. Nah, waktunya sering kayak merasa Mepet. gitu. Dan kehabisan waktu itu kayak gimana? Itu Usain Bolt lari-lari sama waktu. Ya, kalau itu nggak ada alasan, itu namanya lalai, melalaikan dia. Jadi tetap sesibuk apapun kita, apalagi soal perkara-perkara yang mubah, mall itu mubah, bahkan bisa maksiat, bisa dosa. Makanya tetap prioritaskan sholat. Makanya kalau ke mall cari waktu-waktu yang nggak banyak benturan sama sholat. Misalnya habis subuh berangkat tuh, pulang sebelum zuhur. Aman. Hah? Cari mall yang syar'i. Suruh buka habis subuh lah mall itu. Ya. Atau cari yang habis isya pulang tutup jam 10. Jadi udah nggak ada beban sholat kan. Karena memang berat. Zuhur asar itu yang paling rawan. Zuhur keliling-keliling tiba-tiba asar lewat. Zuhur lewat. Nah, nanti akhirnya dia mengkodok, mau nggak mau mengkodok karena dia punya hutang sholat. Tapi kan dengan unsur kesengajaan tetap dinilainya lalai oleh Allah. Karena nggak ada udur. Udurnya apa? Ke mall. Dia makan bisa, nonton bisa, jalan-jalan bisa, datang-datang ke semua toko bisa. Kenapa sholat nggak bisa? Ngejar diskon bisa. Ya, asar ke maghrib juga sama. Nah, kalau maghrib ke isya masih aman karena waktu isya panjang. Makanya cari waktu yang kira-kira nggak menghalangi sholat. Atau pas ke mallnya pas lagi menstruasi aman. Kan sebulan sekali kan berarti. Jadi 7 hari itu jangan pulang di mall terus. Karena kan nggak sholat. Ya. Masya Allah, jazakallah khairan atas ilmunya ini. Semoga mendapatkan pencerahan
mendapat hidayah mendengarkan dan Amin. semoga bisa dapat ilmu baru nanti. Amin. Sobat Muslim di rumah, kalau ada pertanyaan bisa dia langsung DM Instagram kami di @mnc.muslimtv. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.